memulai pembahasan kita, mari kita membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Ya. Kembali kita akan membaca di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima. Saya akan membaca ayat 16 dan 17. Ya. Bagian firman Tuhan ini. 1 Yohanes pasal 5. 1 Yohanes pasal 5. 16 dan 17. Saya akan membaca terlebih dahulu. Kalau ada seseorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, di pembahasan kita yang pertama, kita sudah membahas bahwa dosa yang tidak mendatangkan maut, dan kita sudah mendapat penjelasan kenapa dosa bisa tidak mendatangkan maut, begitu. Kemudian kemarin kita membahas juga masalah dosa menghujat Roh Kudus. Dan di sini minggu lalu kita bahas bahwa dosa menghujat Roh Kudus adalah dosa yang dilakukan oleh orang yang posisinya masih di luar Tuhan Yesus. Dan bagaimana dengan dosa yang mendatangkan maut ini? Kita lihat sebentar. Nah, ini dari penciptaan, kembali saya ulang sedikit, sampai dengan akhir dunia. Ini kejatuhan setelah manusia pertama dengan kehendak bebasnya mereka makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, mereka tidak boleh masuk, tidak boleh masuk ke surga karena mereka berdosa. Dan jalan keselamatan yang Allah rancangkan adalah di dalam Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menanggung hukuman semua manusia. Orang diselamatkan hanya lewat Tuhan Yesus. Bedanya adalah belum penyaliban, sebelum Yesus datang, orang bisa diselamatkan kalau mereka bertobat dan percaya kepada Juru Selamat yang akan datang. Gitu. Kalau orang yang hidup setelah pasca penyaliban Tuhan Yesus, mereka bisa masuk surga kalau mereka bertobat dan percaya kepada Juru Selamat yang sudah datang. Jadi ini akan datang, ini sudah datang. Nah, jadi siapapun mereka yang ada di dalam Yesus, mereka yang bertobat dan percaya kepada Kristus, artinya adalah setuju bahwa dosanya sudah ikut dihukumkan pada diri Tuhan Yesus, dan sekarang dia hidup menggantikan Yesus hidup karena dia sudah bertobat dan percaya. Ini yang dosanya tidak mendatangkan maut lagi. Inilah dia yang ada di dalam Yesus. Gitu. Nah, saat orang di dalam Yesus, maka saat itu dia dimeteraikan dengan Roh Kudus, gitu, dan namanya itu terdaftar di dalam kitab kehidupan. Coba kita lihat beberapa catatan firman Tuhan tentang orang yang didaftarkan namanya dalam kitab kehidupan. Coba kita buka Filipi
Filipi pasal 4. Dari ayat 2 dan ayat 3 saya akan membaca di sini. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clement dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab apa? Kehidupan. Jadi bagi Rasul Paulus, kawan-kawannya dan semua orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, nama mereka ini tercatat hanya pada nama saja ini. Jadi kitab kehidupan. Jadi kitab kehidupan ini hanya mencatatkan apa? Nama. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya setelah mereka kasih laporan, ya kan? Guru, katanya, setan-setan sudah kami usir, kami kalahkan, kan gitu kan? Nah, tapi kata Tuhan Yesus apa? Kamu jangan bahagia karena itu, tapi berbahagialah karena namamu terdaftar di dalam kerajaan surga. Nah, maksudnya adalah namanya terdaftar di dalam kitab kehidupan tadi. Nah, Paulus tadi berkata teman-temannya, katanya, Clement, Sunsugos, mereka nama-nama mereka itu terdaftar di dalam kitab kehidupan. Jadi, nah inilah orang-orang yang sudah di dalam Yesus. Nama ada di dalam kitab kehidupan. Tercatat sudah nama. Pasti masuk surga tidak? Hah? Oh pasti. Jadi kalau nama sudah tercantum di dalam kitab kehidupan, itu pasti masuk surga. Coba kita buka kitab Wahyu. Di pengadilan terakhir, kitab Wahyu, Wahyu pasal yang ke-20, dari ayat 11 sampai dengan ayat 15, saya akan membaca di sini. Wahyu 20, ayat 11 dan ayat 15. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, saya ulang di ayat 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi, di pengadilan terakhir katanya dibuka kitab-kitab. Semua kitab dibuka. Katanya semua kitab dibuka. Satu kitab tadi dikasih tahu namanya adalah kitab apa?
kitab kehidupan. Ya. Dan orang diadili, dilihat dulu katanya. Ada nggak namanya di dalam kitab kehidupan? Gitu. Kalau tidak ada namanya di dalam kitab kehidupan, dia diadili oleh dengan kitab-kitab itu berdasarkan apa? Perbuatannya. Nah, jadi kitab-kitab itu, yang lain itu adalah mencatat tentang perbuatan orang tersebut. Nah, dicatat perbuatannya. Gitu. Dan dikasih jelas bahwa yang namanya tidak ada dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam apa? Ke dalam lautan api katanya. Ah, yang apinya tidak padam, ulatnya tidak mati, inilah apa? Neraka itu. Gitu. Nah, jadi kitab kehidupan ini hanya tulis nama. Kalau yang ini catatan perbuatan. Catatan perbuatan itu ya perbuatan yang positif, gitu kan. Juga ada catatan apa? Perbuatan yang negatif. Kan tidak semua orang negatif semua. Ada positif, gitu kan. Tolong orang baik nggak? Baik, gitu. Dicatat tidak? Oh, dicatat. Catat kitab perbuatan. Gitu. Semua catatan perbuatan itu dicatat dalam kitab apa? Perbuatan. Nah, kitab kehidupan ini hanya tulis apa? Hanya tulis namanya saja. Gitu. Hanya tulis namanya saja. Artinya, untuk tertulis nama itu bukan pakai catatan perbuatan, karena semua perbuatan itu dicatatkan di dalam kitab apa? Perbuatan. Lalu pakai apa? Supaya namanya tertulis dalam kitab kehidupan tadi. Tadi Paulus berkata, seperti teman-temannya dia, Sonsugos katanya, Sentike, Eudia, gitu. Nama-nama mereka tertulis dalam kitab kehidupan. Tentu bukan pakai perbuatan mereka, tetapi berdasarkan apa? Iman. Gitu. Yaitu bertobat dan percaya kepada juru selamat yang sudah datang. Nah, inilah orang yang diselamatkan, orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Gitu. Nah, jadi 1 Yohanes pasal 5 tadi yang kita baca, ada dosa yang mendatangkan maut, gitu. Itu adalah ditujukan kepada orang yang sudah di dalam. Jadi pelakunya itu sudah di dalam. Ini pelakunya. Sudah di dalam Yesus Kristus. Dikasih peringatan. Ada dosa yang mendatangkan apa? Maut. Nah, sudah di dalam Yesus, nama mereka di dalam kitab kehidupan harusnya tidak ada dosa lagi yang mendatangkan maut. Tetapi mereka dikasih peringatan, kalau ada yang melakukan dosa yang mendatangkan maut, itu tidak selesai dengan apa? Berdoa. Gitu. Tidak dikatakan disuruh berdoa selesai, katanya. Nah, dosa yang mendatangkan maut ini apa? Gitu loh. Ya kan? Dosa yang mendatangkan maut ini apa? Nah, kalau kita membaca Wahyu kembali, coba kita buka Wahyu. Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3 ayat 5. Wahyu pasal 3 ayat 5, saya akan membaca. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab apa? Kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para
malaikat. Jadi nama yang sudah tertulis dalam kitab kehidupan tadi itu bisa dihapus. Jadi 1 Yohanes pasal 5 yang kita baca, dosa yang mendatangkan maut itu pelakunya adalah orang yang sudah apa? Sudah diselamatkan. Sudah bertobat dan percaya. Kalau dosa yang menghujat Roh Kudus, itu pelakunya itu masih apa? Masih di luar. Nama mereka memang belum pernah tercatat. Gitu. Jadi nama mereka tidak pernah tercatat dalam kitab kehidupan. Nanti di akhir, orang yang menghujat Roh Kudus semuanya diadili berdasarkan apa? Perbuatan, karena mereka apa? Di luar. Gitu. Nah, tetapi yang pelaku dosa yang mendatangkan maut ini adalah posisinya adalah mereka sudah diselamatkan, nama mereka sudah tertulis dalam kitab kehidupan, tetapi mereka melakukan dosa yang akhirnya itu membuat nama itu apa? Dihapus. Sehingga di dalam pengadilan terakhir mereka akan berdiri di sini dan nama mereka memang pas dibuka nama mereka tidak ada. Gitu. Kenapa tidak ada? Karena namanya sudah apa? Dihapus. Kenapa dihapus? Melakukan dosa yang mendatangkan apa? Maut. Gitu loh. Nah, jadi 1 Yohanes pasal 5 tadi itu adalah warning. Gitu. Peringatan. Bahwa ada dosa yang mendatangkan maut. Dosa apa itu? Nah, kalau kita membaca beberapa ayat firman Tuhan, coba kita buka. Nah, di 2 Yohanes surat Yohanes yang kedua. Ayat 9 saya baca. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun apa? Anak. Nah, di sini disebutkan melangkah keluar katanya. Melangkah keluar. Coba kita buka lagi di Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10. Di ayat 35 saya akan membaca. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ayat 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak akan berkenan kepadanya. Jadi di ayat 35 ini dikatakan melepaskan. Gitu.
melepaskan kepercayaan. Kemudian tadi kalau di di ayat yang ke 38 itu katanya mengundurkan diri. Nah, ini istilah-istilah yang artinya sama. Jadi melangkah keluar, melepaskan kepercayaan, mengundurkan diri. Nah, ada istilah lagi Ibrani pasal ini sebelum Ibrani Yehezkiel ya, perjanjian lama terlebih dahulu ya. Yehezkiel pasal 18. Ayat 23 dan 24. Yehezkiel pasal 18 ayat 23 dan 24. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati. Dapat maut nggak? Dapat maut. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Jadi di sini orang benar berbalik dari kebenaran. Berbalik. Berbalik dari kebenaran. Nah, kalau Ibrani pasal 3, satu ayat lagi, mendefinisikan apa di sini? Ibrani pasal 3. Ibrani pasal 3 ayat 14. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal kita apa? Teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita apa? Semula. Jadi kalau ini berbalik, ini tidak apa? Tidak teguh katanya. Nah, tidak teguh berpegang. Makanya lagu yang kita nyanyikan tadi, sengaja kita pilih, mengikut Yesus keputusanku. Ada syairnya yang bagus, tetap ku ikut walau apa? Sendiri. Gimana? Ya kan? Tetap ku ikut walau sendiri. Kuta ingkar. Jadi, dan ngikutnya itu sampai melihat apa? Yesus. Kalau ngikutnya sampai dapat suami. Setelah dapat suami dilepas. Gimana? Ya, nggak bisa. Ku ikut sampai kulihat Yesus. Ku tak ingkar sebenarnya. Lagu itu menggambarkan ini. Gitu. Jadi orang yang namanya sudah tertulis di dalam kitab kehidupan, namanya akan dihapus kalau dia melangkah keluar dari ajaran yang benar
dari iman yang menyelamatkan, melepaskan kepercayaan, mengundurkan diri dari iman, gitu. Berbalik, gitu kan? Berbalik dan tidak teguh dalam iman yang semula. Iman yang semula yang mana? Iman yang semula adalah bahwa kamu diselamatkan karena dosa kamu diselesaikan Yesus di atas kayu salib, dan kamu hidup menggantikan Yesus hidup. Kenapa? Karena kamu sudah bertobat, membenci dosa, tinggalkan dosa, dan tetap dalam iman ini, maka nama akan tetap ada di dalam kitab kehidupan. Kapanpun mati, itu pasti masuk ke dalam apa? Surga. Gitu. Nah, kalau orang belum di dalam Yesus bagaimana? Ya kalau belum di dalam Yesus, memang namanya belum dicatat. Gitu. Semua yang dia lakukan, gitu kan? Itu pasti memang mendatangkan maut semua. Karena memang dia belum pernah diselamatkan. Gitu. Namanya tidak akan terdaftar di surga. Gitu. Siapapun yang masih di luar Tuhan Yesus, artinya dia belum membuat keputusan secara pribadi. Ya, saya orang berdosa, semua dosa saya dipakukan di atas kayu salib. Pada diri Tuhan Yesus, hukuman saya ditimpakan kepada dia, saya bertobat. Maka sebelum orang buat keputusan ini, dia memang pasti di dalam maut. Gitu. Kita sudah membaca di Injil Yohanes, coba kita membaca kembali. Injil Yohanes pasal 3 ayat 18. Saya baca di sini. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah, katanya, berada di bawah apa? Hukuman. Telah. Jadi di luar Yesus Kristus, mereka telah di bawah hukuman. Kenapa? Namanya memang belum tercatat di dalam kitab kehidupan. Jadi orang yang belum ada di dalam Yesus, kita tidak warning, tidak diperingati, hati-hati loh kamu melakukan dosa yang mendatangkan maut. Enggak. Gitu loh. Peringatan, hati-hati. Dosa mendatangkan maut ini udah di dalam Tuhan, udah di dalam Tuhan Yesus. Gitu loh. Kalau tadinya dia Kristen, tetapi sebenarnya belum secara pribadi bertobat dan percaya Tuhan Yesus, dia sudah di dalam atau masih di luar? Masih di luar. Gitu kan. Kalau dia masih di luar, kita perlu nggak kasih peringatan gitu. Hati-hati loh, kamu melakukan dosa yang mendatangkan maut loh. Gitu. Enggak, belum. Gitu loh. Dia masih apa? Masih di luar katanya. Kalau dia masih di luar, gitu. Memang semuanya yang dia lakukan itu akan tetap mendatangkan maut, gitu. Kenapa? Karena namanya tidak ada dalam kitab kehidupan. Semua yang dia lakukan dicatat di dalam kitab perbuatan, dan ini menentukan hukuman di dalam apa? Lautan api nanti. Jadi catatan ini menentukan hukuman di dalam lautan api. Tidak bikin orang ke surga. Gitu. Karena dikatakan kamu telah berada di dalam hukuman, bukan akan dihukum. Telah berada di bawah hukuman. Maka kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, jangan bangga setan tunduk sama kamu. Jangan bangga. Gitu kan. Tapi berbahagialah
karena namamu terdaftar di dalam apa? Kerajaan surga. Nah, itu yang paling penting. Nah, untuk orang-orang yang namanya sudah dalam kitab kehidupan, ada peringatan, hati-hati. Gitu. Hati-hati. Melangkah keluar, melepaskan kepercayaan, mengundurkan diri dari kebenaran, berbalik. Gitu. Di Yehezkiel tadi apa? Kalau dia berbalik dari yang benar ke yang salah, maka kebenaran yang dia lakukan itu pernah benar, pernah bertobat dan percaya, pernah beriman yang benar. Dia berbalik. Ada gunanya nggak? Ya? Nah, itu tidak akan diingat-ingat lagi. Pernah benar dan berbalik, itu negatifnya itu negatif kuadrat. Gitu kan. Enggak. Itu negatifnya itu negatif kuadrat. Gitu. Itu bikin berat hukuman. Gitu. Nah, inilah yang dikatakan sebagai murtad itu. Nah, murtad itu. Coba kita buka Ibrani pasal 3. Ayat 12 saya baca di sini. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Ayat pasal 6, Ibrani pasal 6, coba kita baca. Dari ayat 4 sampai ayat 6 saya membaca di sini. Sebab mereka yang pernah, perhatikan nih kata pernah. Berarti sudah di dalam apa di luar? Hah? Pernah. Sudah pernah, berarti di dalam kan? Pernah di dalam. Gitu. Sudah pernah diterangi hatinya. Yang pernah mengecap karunia surgawi. Wah, sudah tahu nih mati kapanpun mati pasti masuk surga. Dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Efesus pasal 1 ayat 13, ketika kamu percaya kamu dimeteraikan dengan apa? Roh Kudus. Dia udah percaya. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, oh ya, Injil gitu. Setuju dengan lagu-lagu kita, tak ada yang sebaik Yesusku. Gitu kan? Oh, sudah betul-betul mengerti. Sangat besar anugerahnya. Gitu. Dan karunia dunia yang akan datang, ayat 6, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Maka 1 Yohanes pasal 5 tadi, jika ada orang yang melakukan dosa yang mendatangkan maut, Rasul Yohanes berkata, aku tidak mengatakan engkau harus berdoa untuk dia. Tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Kalau orang yang menghujat Roh Kudus, orang luar yang dikeraskan hatinya sehingga tidak bisa masuk lagi. Peringatan dosa mendatangkan maut adalah peringatan kepada mereka yang sudah di dalam. Sudah hidup benar, sudah bertobat.
Tidak percaya Kristus. Setuju Yesus menanggung hukuman dosanya. Setuju diselamatkan karena kasih karunia. Tapi melangkah keluar, melepaskan kepercayaan, mengundurkan, berbalik, tidak teguh. Tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Kenapa orang bisa murtad? Ya, karena manusia masih ada kehendak bebas. Sama seperti waktu diciptakan. Ada kehendak bebas. Mereka Adam bebas untuk memakannya. Kemudian mereka jatuh ke dalam dosa. Dan setelah diselamatkan, kehendak bebas itu tetap apa? Tetap ada. Ini yang bisa dipakai untuk ditarik kembali. Orang sering tanya, contoh di dalam Alkitab yang murtad siapa? Contohnya siapa? Contohnya siapa? Gak perlu contoh-contohan. Gitu. Makanya orang kaya dalam perumpamaan Lukas pasal 16 itu namanya siapa? Dikasih tahu nggak? Hah? Gimana? Dikasih tahu namanya nggak? Kalau dikasih tahu namanya, saya yakin nggak ada orang Kristen mau kasih nama anaknya orang kaya itu. Benar nggak? Mungkin nggak namanya orang kaya yang diperumpamaan dengan Lazarus yang miskin itu namanya Yosua. Bisa jadi nggak? Hah? Bisa jadi. Dia kan orang Ibrani, gitu. Bisa jadi. Tapi nggak dikasih tahu namanya di situ. Tetapi ada yang demikian. Di dalam Alkitab ada banyak peringatan tentang murtad ini. Coba kita baca 2, baru setelah itu kita buka sesi tanya jawab. 2 ayat kita baca. Yuk, Matius pasal 13. Matius pasal 13. Ini penjelasan Tuhan Yesus tentang benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Matius pasal 13 ayat 20 saya baca. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ayat 21. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera apa? Murtad, mengundurkan diri, berbalik, dia tidak teguh, disebabkan karena apa? Penganiayaan katanya. Kemudian di dalam 1 Timotius pasal 4, nah kalau ini adalah sebuah nubuatan, gitu. 1 Timotius pasal 4 ayat 1 di sini. 1 Timotius pasal 4. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, jadi ini buatan. Kira-kira ada nggak yang akan terjadi? Oh ya, pasti terjadi. Ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran apa? Setan.
Gitu. Jadi nggak perlu disebutkan namanya siapa yang murtad, tetapi ada peringatan, ada nubuatan, harusnya kita percaya bahwa hati-hati gitu, bisa melepaskan itu. Oke, jadi dosa yang mendatangkan maut itu dilakukan oleh orang yang sudah di dalam, namanya sudah tertulis dalam kitab kehidupan, tetapi melangkah keluar, melepaskan iman, mengundurkan diri, berbalik, tidak teguh dalam iman yang semula. Sekaligus salam